Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza Pangwale dengan NIM 22040450015 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran, yang dimana di video ini nantinya saya akan berperan sebagai guru mata pelajaran yang akan mengajar di kelas, dan bagaimana tata cara serta bagaimana rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh guru mata pelajaran tersebut. Bagi teman-teman, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Kalian apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya sampai di mata pelajaran terakhir. Nah, sebelum Ibu akan membahas mata pelajaran pada hari ini, Ibu ingin sedikit merefresh pemikiran kalian terkait materi yang ada yang sudah Ibu jelaskan di minggu lalu. Mungkin adik-adik semua ada yang ingin menyampaikan atau ada yang ingin menanggapi terkait pertanyaan Ibu, mungkin bisa untuk mengangkat tangan, lalu Ibu persilahkan untuk berbicara. Nah, oke. Jawaban dari teman-teman semua sudah cukup baik. Selanjutnya, sebelum lagi kita menuju ke topik pembahasan pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah ada yang sudah mempelajari atau ada yang mengetahui atau ada yang memahami terkait apa yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin berpendapat, Ibu persilahkan dengan cara kalian mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian Ibu akan mempersilahkan. Nah, baik, sedikit gambaran terkait apa yang akan kita pelajari atau topik apa yang akan kita pelajari pada hari ini itu terkait dengan bagaimana cara mengatasi atau cara meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, sebelum itu yang pertama dulu kita ini harus mengetahui apa sih pengertian dari atau apa sih definisi dari konsentrasi belajar. Nah, mungkin jika ada yang tahu, untuk adik-adik bisa unjuk tangan lalu menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian yang kedua itu terkait apa saja faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Sama seperti tadi, jika ada yang ingin mengangkat tangan atau ada yang ingin memberi jawaban, Ibu persilahkan dengan mengangkat tangannya, lalu Ibu persilahkan untuk berbicara. Kemudian materi yang ketiga itu terkait aspek-aspek konsentrasi belajar, dan yang keempat itu ada indikator dari konsentrasi belajar, dan yang terakhir itu ada bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, mungkin yang bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar ini Ibu harap adik-adik semua bisa menyimak dengan baik dan benar serta secara seksama agar bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, baik itu ketika belajar di rumah atau belajar di sekolah, agar pembelajaran yang kalian lakukan itu bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, itu dia tadi penjelasan yang bisa Ibu sampaikan, mungkin agar teman-teman semua atau adik-adik semua untuk bisa lebih memahami atau cepat memahami apa yang telah Ibu sampaikan topik hari ini. Mungkin adik-adik semua bisa menonton atau bisa memperhatikan video yang akan Ibu putar sebentar ini. Jadi diharap adik-adik untuk fokus dan menonton video ini. Nah, adik-adik pasti mungkin sudah agak lebih paham terkait materi yang tadi Ibu sudah jelaskan dan apa yang telah kalian nonton di video. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu 7 orang, yang dimana kalian itu nanti akan membahas tiap-tiap sub materi atau sub bab materi yang telah Ibu jelaskan. Nanti kalian
saling bertukar pikiran dan berdiskusi. Setelah itu ibu akan melakukan tanya jawab kepada tiap kelompok agar bisa lebih efisien hasil diskusi kalian. Nah, sebelum ibu bertanya kepada tiap-tiap kelompok, ibu akan melakukan sedikit ice breaking supaya teman-teman dan adik-adik ini bisa lebih fokus dalam proses tanya jawab sebentar. Nah, di ice breaking ini ibu akan memainkan satu games yang dimana nama gamesnya ini angka boom. Jadi nanti teman-teman atau adik-adik menghitung. Nah, yang dapat angka ganjil 10 dan kelipatannya misalnya 10, 20, 30, 40 itu nanti bilang boom. Oke? Yang kalah ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu tidak susah. Mungkin ibu akan memberikan pertanyaan yang relevan dengan apa yang telah kita bahas tadi. Bagaimana teman-teman dan adik-adik, sudah fokus kembali kan? Nah, kalau sudah fokus, ibu akan melanjutkan proses pembelajaran kita dengan bertanya beberapa pertanyaan untuk beberapa kelompok yang sekiranya harus dan wajib untuk dijawab per kelompok tersebut agar ibu bisa menilai keaktifan kalian. Baik, ibu mulai. Pertanyaan pertama. Nah, kita selanjutnya ini pertanyaan terakhir yang dimana sistemnya itu ibu tunjuk random. Jadi buat teman-teman dan adik-adik itu harus siap, harus tahu, harus mengerti, dan harus bisa menjawab apa yang ibu tanyakan sebentar ini nanti. Baik, pertanyaannya itu. Baik, selesai sudah sesi tanya jawab dan habis sudah pertanyaan yang akan ibu berikan, dan ibu sangat mengapresiasi semangat dari adik-adik semua. Nah, selanjutnya ibu akan menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Nah, menurut kesimpulannya itu cara meningkatkan konsentrasi belajar itu ada beberapa cara, ada beragam metode, tapi kembali lagi kepada adik-adik semua bisa mengaplikasikan atau cocok dengan metode atau strategi yang mana untuk meningkatkan konsentrasi belajar adik-adik semua. Jadi konsentrasi belajar ini perlu sangat dibutuhkan agar dalam belajar adik-adik semua ini bisa menarik pemahaman atau menarik ilmu, menerima ilmu dengan sangat efisien, baik, dan efektif. Baik, sebelum ibu akhiri kelas pada hari ini, ibu ingin bertanya kepada adik-adik dan teman-teman semua, apakah dalam atau selama pembahasan materi tentang cara meningkatkan konsentrasi belajar ini, mungkin ada yang ingin berpendapat terkait apa yang teman-teman atau adik-adik ini merasakan, oh hal ini menarik, oh hal ini jadi pemahaman baru bagi saya. Mungkin jika ada yang ingin berpendapat, ibu persilahkan, dan angkat tangannya terlebih dahulu, lalu akan ibu persilahkan. Baik, siapa yang ingin berpendapat atau siapa yang ingin mengeluarkan pendapatnya bisa angkat tangan. Nah, baik sekali. Itu tadi dia ada beberapa teman yang berpendapat bahwasanya hal ini hal baru dan hal menarik yang mereka dapatkan. Selanjutnya, ibu sangat mengapresiasi kepada teman-teman dan adik-adik semua, karena dalam proses pembelajaran ini adik-adik dan teman-teman semua ini memperhatikan ibu, kemudian tidak bercerita di belakang, dan sangat-sangat antusias terkait materi yang ibu sampaikan tadi. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat, dan semoga kalian bisa mengaplikasikan atau merealisasikan di kehidupan kalian masing-masing, dan ibu harap untuk teman-teman dan adik-adik tetap semangat dalam belajar, dan sekiranya
situasi kondusif seperti tadi ketika ibu mengajar mungkin bisa diaplikasikan atau bisa direalisasikan di semua mata pelajaran agar lebih berkesan untuk menghargai guru yang sedang mengajar. Baik, cukup sekian pertemuan dan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di pekan depan dengan materi yang lebih menarik lagi. Ibu pribadi, jika ada salah kata, salah ucap, atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Dan buat adik-adik, tetap semangat dan sehat selalu, jaga kesehatan. Karena sekarang musimnya ini agak pancaroba. Kemudian itu yang bisa ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu dari ibu semata. Baik, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tadi sedikit cuplikan terkait bagaimana saya bisa berperan sebagai guru mata pelajaran, dan semoga video ini bisa menjadi atau bisa memenuhi nilai atau kriteria penilaian dari dosen pengampu. Dan mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.